persoalan ketika buku diterbitkan atau dijadikan sebuah film. Apakah itu? Aku rasa itu ini benar-benar kayak sebuah karya yang baru. Syukur-syukur bisa mereka bakal nyari naskah aslinya gitu. Buku adalah buku, film adalah film. Walaupun kedua-duanya saling mengadaptasi, tapi menurut gua dua-duanya adalah entitas yang sama sekali berbeda. Halo Kepo Buku, dengan Opat di sini dari Jakarta. Aku baru dapat ini November tahun lalu dari Steven. Cie, Steven manis banget. Ngasih aku buku, romantis ya. Cie, Steven yang pernah ngirim. Opat ini siapa ya? Kenapa waktu ulang tahun terus lo kasih buku, Van? Kenapa buku jualannya lu kasih ke dia? Ya wes, kita mulai aja. Gimana kalau kali ini Steven yang buka deh? Iya, Steven yang buka, gak apa-apa. Pen, sekali-sekali Pen, lu yang buka Pen. Oh iya. Oke ya. 1, 2, 3 gitu ya. Ya. Biar ini. 1, 2, kayak gitu kita. Shh, diam tok. Ya. Ketemu lagi bersama ketiga host. Udah bener ketawa. Biarin aja dia ketawa sendiri, buka-buka sendiri, jangan diketawain, biarin aja. Kan bagus. Oke. Ayo, Lanjut. Iya, ulang. Ketemu lagi bersama ketiga host yang senang baca buku. Bersama saya Steven, Mas Hertoto Eko, dan Bang Rane Hafid. Kita kembali lagi di episode ke-12, episode yang membahas tentang film. Oke. Wah, udah bisa nih kayaknya. Lu harus punya channel podcast nih kayaknya nih, Ksatria Buku nih. Ini apa? Pernah ini penyiar basic di Suara Gama. Dulu. Anak keren itu di Suara Gama. Suara Gama Training Center gitu. Asik, keren. Mantap. Itu pasti. Tapi oke, kenapa Steven yang gue minta untuk buka acara? Karena kayaknya ini temanya tentang Steven deh kali ini. Asik. Kenapa? Gue terima 2 email dan 1 DM. Dan tiga-tiganya nyebut nama Steven. Dan juga nanti di episode ini ada satu teman yang akan share cerita bukunya, juga nyebut nama Steven. Ntar gue buka dulu. Yang satu gue hafal banget namanya sampai sekarang. Namanya Jasmine. Lu kebayang gak tuh Jasmine? Harum pasti, harum. Nama yang eksotis. Wangi pasti wangi, karena Jasmine. Dia cuma bilang gini. Yang kedua. Yang pertama dulu, sabar. Ini belum. Sabar, Van. Sabar. Oh iya. Jadi yang pertama dia bilang gini. Halo Kepo Buku, apa kabar? Saya Jasmine katanya. Terus dia bilang, saya senang banget dengar Kepo Buku karena gak kerasa bercanda-bercanda, tapi ternyata banyak ngomongin soal buku. Terus dia bilang, saya paling suka dengerin Mas Steven. Mas. Karena katanya dia orangnya sabar sekali meladeni 2 bapak-bapak. Ini maksudnya muji Steven menghina kita nih, Tok. Iya, nggak apa-apa, kita udah bapak-bapak. Iya sih. Seharusnya itu jangan disebut Steven, jangan disebut Mas namanya. Apa? Karena Steven masih muda sekali. Masih perjaka ting-ting. Masih pantas jadi anaknya Toto. Masih pantas jadi anak gue. Bener. Oke, terus ada Endro. Endro ini ada di Depok. Dia cuma bilang begini, gue suka Kepo Buku. Dia bilang, karena buku-bukunya ternyata banyak yang gue belum punya. Jadi gue bener-bener merasa direkomendasiin bukunya. Gitu, intinya dia bilang begitu. Dan terus di akhirnya juga dia bilang gitu, Bang, salam sama Steven ya. Nggak ada yang salam sama Toto. Iya, kenapa ya? Apalagi Bang Rani, sama gue aja nggak ada. Nggak ada, dia cuma bilang salam sama Steven. Oke, nggak apa-apa. Itu yang 2 dari email. Nanti Steven yang nanggapin ya. Yang ketiga, ini sebelum kita mulai masuk ke topiknya, yang ketiga kita bahas dulu yang ngirim-ngirim komentar. Yang ketiga nih unik nih. Dia nggak ninggalin nama, tapi nama apa namanya? Nama bukan nama samaran sih. Pokoknya dia signaturenya tuh dia pakai Icangks, pakai X. Wih. Terus Instagramnya gue nggak bisa akses di lock. Di private, kayak cuma Steven yang bisa nih kayaknya. Cuma Steven yang dikasih ya. Iya. Dia cuma bilang begini, 2 poin. Yang pertama dia cuma bilang salam sama Steven.
Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang gini, aku tuh mau ikutan cerita tapi malu. Jadi sekarang dengerin aja deh gitu. Nah, buat yang malu ini ntar kita serahin ke Toto. Jadi sebenarnya malu untuk cerita buku, tapi tidak malu untuk mengirim salam untuk Steven. Nah, gitu sebenarnya. itu berarti ada maksudnya. Nah, buat Steven dulu deh. Steven, lu harus ngucapin dulu tadi Jasmine, Endro, sama Icang. Icangks. Icang, Endro. Lu ya paling enggak lu disalamin nih. Lu harus jawab dong, disapa. Iya, disapa. Iya ya, terima kasih untuk para pendengar yang udah ngirimin pesan ke Bang Rane. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin. Amin. Gitu. Terus tadi dia ada yang komentarin kenapa lu bisa sabar ngadepin dua bapak-bapak katanya Steven. Oh, itu kan ini sebagai penyeimbang gitu kan. Ya istilahnya sebagai kalau ada Batman kan harus ada Robinnya gitu. Aku bertindak sebagai Robinnya gitu. Batman-nya dua. Batman-nya dua. Lu kesian banget sih jadi Robin. Bukan gue Batman. Si Steven Robin, lu Joker. Gila. Tapi oke, itu yang salam buat Steven. Yang kedua adalah soal malu mau ngirim. Tok, lu yang harus jawab nih, Tok. Lu soalnya nggak punya malu kan? Gue bingung kalau ditanya. Banyak orang bilang kalau ngirim review katanya malu, suka aneh denger suara sendiri, gitu ya. Yang pasti kirim aja dulu. Kalau tips gue nih ya, kirim dulu, jangan didengerin. Pokoknya ngomong aja deh tentang buku. Kirimin dah, pencet dah. Nanti didengerinnya pada saat disiarin di Kepo Buku gitu. Dijamin tanpa ada rasa malu gitu. Tapi kalau bikin direkam terus didengerin, pertama bisa aneh denger suara sendiri, iya bener. Kedua bisa malu, ya mendingan dikirimin aja, nggak usah didengerin, langsung aja dikirim gitu. Karena kadang-kadang kalau udah direkam terus didengerin sendiri terus nggak jadi aneh suara gue gitu kan ya. Iya, sampai sekarang aja gue dengerin suara gue sendiri, gue suka cengangat-cengir sendiri. Padahal emang aneh kan suara lu kan? Padahal emang ada suara gue kan? Tapi ya itu bener kata Toto tadi. Jadi lu dan supaya mempermudah, gue kan sering cerita ya bahwa supaya mudah, lu nggak usah banyak prepare gitu loh. Dalam artian Kepo Buku ini kan kita bikin seluas mungkin, senyantai mungkin, nggak boleh salah tuh nggak masalah gitu loh. Pokoknya lu cerita aja. Kenapa sih lu suka buku itu dan apa sih yang lu pikir bisa menarik kita untuk baca buku itu aja. Betul. Kayak lu ngobrol sama teman aja gitu. Kalau ditanya lu lagi baca buku apa, aku lagi baca buku begini. Enggak ding, salah ding. Gue lupa. Udah rekam aja langsung kirim, gak usah dipikirin. Kita kasih contoh satu. Tok, lu lagi baca buku apa, Tok? Gua kagak lagi baca buku apa-apa. Parah. Lu Nah, gue lagi rekam. Lu bukan harus kasih contoh. Lu tanya pada saat yang salah. Udah puyeng gua kalau Toto. Udah. Steven. Pendek aja ya, Steven ya. Lu ngomongnya dengan ngomong kayak ngomong sama dua bapak-bapak ini. Steven, lu lagi baca buku apa, Steven? Terakhir baca buku ini Aruna dan Lidahnya, Laksmi Pamuncak. Ini berhubungan dengan tema kita kali ini kan yang ngomongin soal film. Jadi ini setelah nontonin filmnya yang luar biasa amazing-nya itu, aku pengen tahu gimana sih kisah dasar yang diambil itu, skripnya yang diadaptasi bebas menjadi sebuah filmnya itu kan basicnya tuh dari novelnya Mbak Laksmini. Nah, aku pengen tahu gimana sih dunia kuliner yang digali sama Mbak Laksmini. Asik. Dan itu lu berarti nonton filmnya dulu baru baca bukunya ya? Iya. Ini menarik. Dan buat teman-teman Kepo Buku ya, hari ini kita akan bahas tentang buku yang jadi film, yang diadaptasi ke film. Itu versi gue, versi Toto, versi Steven, dan pastinya juga versi lo. Nah, kalau lo suka buku apa yang dijadiin film yang menurut lo menarik, ke komentar lo gimana, atau lo nggak suka buku dijadiin film, ya lo kirim ke kita, ke WhatsApp bisa, ke email bisa, email suarane@gmail.com.
Terus kalau WhatsApp itu 08 kok gue lupa ya nomor sendiri ya. Itu tuh bit.ly. Atau pakai ini aja, bit.ly/, ikut kepo buku, karena ada perubahan nomor. Tadinya gue pakai nomor Thailand tapi ribet ternyata, jadi gue pakai nomor Indonesia. bit.ly/, ikut kepo buku _ semuanya, atau gue ingat 087878505012, 087878505012 gitu. Nggak usah banyak aturan, pokoknya ceritain aja buku lo. Gitu ya, Tok ya? Betul. Oke, kita perlu berangkat dari dasar filosofis nggak? Toto, lu kan selalu meributkan definisi, Tok, biasanya kalau mau ngomong sesuatu, Tok. Jadi gue harus gimana? Maksud gue, ketika kita mau ngomong buku yang diadaptasi jadi film, apa yang ada di pikiran lu dulu deh, yang lu kan paling jago kalau pokoknya urusan soal definisi kita kasih Toto aja deh. Tapi gue kali ini nggak mau ngomong definisi. Okay. Gue cuman mau ngomong persoalan ketika buku diterbitkan atau dijadikan sebuah film. Apakah itu? Mari kita bahas bersama. Apa ya kira-kira ya? Kira-kira. Gak udah serius nih kita kalau ngobrol. Gini, menurut gue kebanyakan dari orang-orang kalau ngomongin buku dibikin film, itu adalah biasanya komentarnya, gila, dia ternyata filmnya persis banget apa yang ada di buku gitu. Atau jelek filmnya, nggak seperti ada yang di buku. Biasanya komentar orang kebanyakan seperti itu, kebanyakan. Tapi gue rasa sebenarnya yang perlu dikoreksi menurut hemat saya adalah gila nih film nggak seperti fantasi gue ketika membaca buku. Atau wah gila buku ini ternyata sama persis atau bahkan lebih hebat dari fantasi gue membaca buku. Karena Ntar dulu. Bedanya apa dengan yang tadi lo bilang tadi di awal? Beda gini. Oke, sekarang kita bikin salah satu contoh yang nggak mau gue angkat kali ini, tapi contoh aja gitu ya. Misalnya lu baca buku Harry Potter, gitu kan? Harry Potter, ya di situ ada covernya Harry Potter tuh pakai kacamata segala macem. Tapi sebenarnya ketika lu baca itu, ya, lu ada fantasi tertentu kan sebenarnya ketika baca itu, gimana Harry Potter petualangannya di situ gitu kan, gimana dia main Quidditch misalnya kayak gitu. Quidditch ya, bener ya cara ngomongnya ya, yang dia main bola tuh yang pakai sapu terbang segala macem. Ketika lu baca buku itu, karena dia bukan komik, karena dia bukan visual, even ketika lu baca komik pun fantasi lu bermain di situ, iya kan? Dan ketika difilmkan, lu ngelihat sebenarnya fantasi lu ada di sana nggak sih sebenarnya? Keseruan yang ada di pikiran lu ketika lu baca buku Harry Potter ada di sana nggak? Jadi sebenarnya kalau kita mau bilang buku itu bagus enggak sesuai dengan novelnya segala macam, itu karena fantasi lu udah bermain di sana gitu. Terutama di buku-buku yang sifatnya adalah seperti misalnya science fiction, ya kan? Buku-buku yang seperti sifatnya fantasi. Ya, mungkin kalau buku yang nanti bakal gua angkat mungkin tidak jauh-jauh, tapi gue rasa ada sedikit banyak fantasi kita yang bermain gitu ketika kita membaca buku dan kemudian nonton filmnya. Itu aja sih sebenarnya gitu. Jarang banget orang, kebanyakan secara umum ya, termasuk gue sendiri gitu, jarang banget mengkritisi apakah ketika plotnya ini benar-benar diambil gitu, kayaknya enggak deh. Sebenarnya lu nyocokin ketika nyocokin fantasi lu di film yang berasal dari buku yang lu baca. Menurut gue gitu. Okay. Kalau menurut rekan Steven bagaimana? Gue lagi berusaha serius nih. Tadi Toto udah serius soalnya. Kalau dari pandangan aku sih ini kembali ke buku dan film gitu ya. Jadi kita pengen baca, istilahnya masyarakatnya tuh mau gemar membaca itu menurut pegiat literasi nih, sekaligus penulis yang udah kondang nih, Maman Suherman. Oke, Kang Maman. Kang Mamannya bilangnya gini, masyarakat tuh bisa membaca sebenarnya, tapi mereka tuh nggak gemar membaca. Nah, masalahnya harus bisa diintervensi dengan membungkus bacaan menjadi produk turunan yang menarik. Produk turunannya itu kayak gimana? Kayak konten buku itu jadi film, sandiwara, puisi, atau lagu. Nah, istilahnya yang kita lagi omongin kali ini kan
turunan buku menjadi sebuah film gitu, medium film. Jadi dalam hal ini ketika sebuah buku dijadikan dalam bentuk film, aku rasa itu ini benar-benar kayak apa ya? Benar-benar kayak sebuah karya yang baru yang menggugah penonton gitu. Syukur-syukur bisa mereka bakal nyari naskah aslinya gitu. Naskah asli yang menjadi ide cerita dari film ini gitu. Betul juga. Tapi gue ada masalah dengan itu sebenarnya. Iya, gimana tuh? Dengan komentar Steven. Gue ada masalah sebenarnya. Kenapa lu nyebutnya Mang Maman, bukan Mas Maman, bukan Bang Maman? Kang, Mang lu digebukin sama Kang Maman lu. Oh iya, Kang Maman. Iya. Kenapa lu nyebutnya Kang Maman? Kenapa nggak Mas Maman? Kenapa nggak Bang Maman? Kenapa coba? Nggak tahu, mungkin karena dalam pikiran gue Maman tuh kesana Jawa Barat gitu loh. Nah kan lu fantasi lagi kan? Oke, selanjutnya. Tarik. Tok, lu tumben pinter malam ini, Tok. Gila, keren banget. Oke, kalau gue mungkin lebih deket ke Toto ya, karena tapi gini, prinsip gue adalah ketika ada buku atau film yang diadaptasi dari buku, gue malah nggak mau tahu. Maksud gue begini, buku adalah buku, film adalah film, walaupun kedua-duanya saling mengadaptasi, tapi menurut gue dua-duanya adalah entitas yang sama sekali berbeda. Lu harus nikmatinya juga secara berbeda dan nggak bisa dikaitin. Kalau gue sih prinsipnya gitu, karena seperti kata Toto lah tadi, kalau buku itu kita bebas banget gue nggak tahu kenapa Toto pakai istilah fantasi ya. Dia kayaknya habis baca novel apa gitu, gue nggak ngerti. Tapi gue lebih suka pakai kata imajinasi. Oh ya, imajinasi. Enggak, gue kadang masih terpengaruh dengan rekaman kita yang kemarin. Oke. Yang buku sastra yang lu baca, lu kan berfantasi adegan-adegan tertentu di halaman-halaman tertentu. Jadi gue menyambung aja. Sial. Dapat aja balikin gue. Karena buat gue buku itu memancing imajinasi lu. Jadi lu bebas membayangkan Harry Potter itu seperti apa. Kalau memang seperti siapa? Daniel Radcliffe gitu ya. Mungkin itu bebas-bebas aja, tapi mungkin ada yang mungkin nggak punya referensi seperti itu, sehingga dia justru membayangkan seorang Harry Potter itu seperti Iqbal Ramadan misalnya. Ini gue main sebut nama aja gitu loh. Sementara kalau di film, imajinasi kita tuh dibatasi, tapi nggak salah juga, bebas-bebas aja gitu loh, bahwa tapi harus dinikmati sebagai sebuah entitas yang terpisah, itu menurut gue. Tapi nanti ini akan kelihatan dari pilihan-pilihan buku masing-masing dan bagaimana masing-masing memasukkan pemahamannya itu tentang film dan buku gitu ya. Oke, itu paling nggak kita udah aman di situ. Soalnya bukan apa-apa, kalau nggak gitu Toto nggak tidur ntar malam kalau kita nggak mulai dari definisi. Kenapa gue jadi nggak tidur? Soalnya dia pasti ngeributin. Ntar dulu, maksud tuh gimana? Sebenarnya seharusnya gue tadi dari awal udah bilang gitu ya. Ntar dulu, yang dimaksud dengan film itu apaan gitu. Ingat nggak sih yang episode sebelumnya kan pendek tuh? Pendek banget. Aslinya mah panjang banget, hampir sejam itu ngomongin definisi. Tapi benar kata Steven, benar. Secara pribadi, gue juga setuju dengan yang diomongin Steven tadi. Kadang-kadang kita baca buku setelah lihat filmnya gitu. Pengen lebih sesuatu yang pengen dalam lagi, akhirnya baca bukunya. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya saling mempengaruhi kalau menurut gua. Oke. Sebelum kita pindah ke segmen berikutnya, perlu gue ingetin juga bahwa sebetulnya kita selalu bilang buku yang dijadiin film, diadaptasi ke film. Ada loh film yang diadaptasi jadi buku. Lo bisa nyebutin nggak satu? Apa ya? Tapi gue sering banget gitu. Tiba-tiba ada novel version of this movie. Cuman gue nggak hafal. Tapi gue sering banget ngeliat kayak gitu. Cuman gue terus terang kalau lu tanya apaan, gue nggak hafal. Gue baru nemu satu soalnya. Apa tuh? Dead Poets Society. Oh, itu dari? Itu dari film baru diadaptasi oleh buku. Gitu. Tapi ntar kita bahas. Kalau gue lebih sering lihat film, gue nggak tahu kalau ternyata itu dari buku malah. Gue udah ngeliat Silence of the Lambs, gue nggak tahu ternyata itu novel. Enak kan? Padahal pas gue lihat, loh ini dari novel ternyata gitu. Bener. Oke, itu kita main di definisi. Kita akan balik sebentar lagi, kita akan mulai dengan buku masing-masing dan nanti di akhir ada yang salam buat Steven langsung. Ntar kita putar rekamannya dan dia juga
ada kaitannya dengan film, walaupun bukan buku yang dijadikan film, tapi buku tentang film atau buku yang bercerita tentang film. Nanti kita dengerin juga di segmen terakhir. Tapi sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Kita balik lagi di Kepo Buku, ngomongin buku dan film, khususnya buku yang diadaptasi jadi film, walaupun nanti akan nyerempet-nyerempet juga tentang film yang ternyata jadi buku. Kita mulai dari Stephen aja dah. Koleksi bukunya iya. Seabrak-abrak nih. Tadi lu sempat nyebut Aruna dan Lidahnya. Emang itu yang lu mau angkat atau pilihan lu untuk topik kali ini? Bukan. Kalau misalnya dari kemarin kita ngomongin mau buku yang dijadiin film tuh, yang kebayang langsung ini. Ender's Game, novel science fiction yang dikarang oleh Orson Scott Card. Ini dia menceritakan tentang seorang anak kecil yang menjadi tumpuan umat manusia dalam menghadapi musuh mereka yang berbentuk serangga gitu, alien gitu ceritanya, kaum bugger. Terus? Yang menarik dari buku ini adalah kita diajak untuk memahami proses si Ender ini, seorang anak kecil yang notabene masih kecil, yang istilahnya masih mengumpulkan pengalaman bermain gitu-gitu, namun takdir mengatakan hal yang lain bagi Ender Wiggins. Dia harus diangkut, dalam tanda kutip, ke pengalaman yang lebih menakutkan untuk yang tadi itu, satu kepentingan yang lebih utama. Ender pun harus menjalani kehidupan yang tidak lazim, bahkan terpaksa memenangi pertempuran demi pertempuran. Satu pertempuran untuk selamanya. Nah, mengapa Ender begitu lain dari anak-anak di dunia mereka itu? Jawabannya karena nasib dari ras manusia ini bergantung sepenuhnya pada si Ender. Yang menarik dari buku Ender's Game ini, ditulis tahun 85, buku Ender's Game merupakan buku yang wajib dibaca oleh pihak militer Amerika Serikat. Serius? Untuk prinsip-prinsip kepemimpinan, coaching, strategi. Jadi kalau kita baca di sini banyak banget deh ungkapan-ungkapan, quote-quote menarik gitu-gitu. Untuk pembaca science fiction dengan alur yang cepat, Ender's Game menarik lah untuk diikutin. Pak Prabowo baca kali ini buku ini nih ya. Maaf, jadi kampanye. Terus ketika dijadiin film, apa yang menarik buat lo, Stephen? Yang menariknya itu si pemeran utamanya tuh Asa Butterfield-nya tuh bisa jadi kayak sosok manusia yang dikasih beban gitu, digenjot sama Harrison Ford supaya dia jadi pemimpin tulen gitu. Jadi di adegan-adegan battle-nya gitu, si Ender nih jadi komando paling depan yang bikin strategi segala macem gitu-gitu. Oke. Ketika nasib dunia diserahkan kepada anak kecil, mungkin esensi dari novel Ender's Game ini seperti ini ya. Iya, betul. Oke. Terus kesan lu seperti apa sih ketika lu harus membandingkan ya? Kita kan sekarang ngomong soal film dan buku. Ketika lu harus membandingkan gimana, Steven? Kalau dibandingin, bukunya tuh lebih menangkap esensi emosional dari si Ender ya. Ketika buku itu bisa menjabarkan lebih lanjut adegan-adegan yang udah dibikin sedemikian rupa, adegan-adegan yang dibikin cepat gitu. Dibikin kayak adegannya udah bener-bener kelas 1 lah istilahnya, udah bener-bener kenceng banget kan, kayak di fast forward gitu. Tapi ketika kita baca, kita bisa lebih ikutin secara detail, pelan-pelan gitu. Kan ini kan pakai sense effect yang bagus gitu kan, kayak medan gravitasi segala macam, setting luar angkasa yang bener-bener yang enak banget buat ditonton gitu. Oke. Jadi bener ya, seperti pemahaman lu sendiri soal buku yang diadaptasi di film ini saling komplementer ya. Iya. Oke. Ini film tahun berapa ya? 2013. 2013. Kok gue belum nonton ya?
emangnya gue siapa? Kayaknya Harrison Ford tadi lu bilang, bener nggak? Ini Harrison Ford. Kenapa gue belum nonton sekarang? Gue tanya sama lu. Lu kenapa nanya sama gue? Oh iya, gue tanya sama gue diri sendiri. Gue kan agak bipolar. sorry itu diedit, tapi gue dimarahin lagi sama orang-orang. Gue tanya sama diri gue sendiri, kenapa gue belum nonton gitu? Karena Harrison Ford gitu. Kenapa gue belum nonton gitu? Apa nggak masuk dulu di Singapura? Apa gue lagi sibuk? Apa lagi gimana gitu? Iya, dan gue juga miss. Gue terus terang miss. Gue nggak pernah denger ini Ender's Game sampai kemudian gue googling ketika tadi Steven cerita gitu. Makanya gue juga googling karena Harrison Ford-nya gitu. Ender's Game-nya gue mungkin kelewat secara buku segala macam. Tapi kenapa gue bisa kelewat Harrison Ford gitu? Oke. Berarti gue harus nonton. Tapi kan nih lu belum tahu novelnya, lu belum tahu filmnya kan ya? Betul. Ketika ada dua pilihan itu, lu mau pilih yang mana dulu? Baca dulu atau nonton dulu, Tok? Kalau gue termasuk orang yang malas. Gue akan nonton filmnya dulu. Gue akan nonton film dulu. Karena gini, ini kebiasaan gue ya, mungkin dibahas aja. Kebiasaan gue adalah ketika gue tahu ada judul film yang diadaptasi dari buku, dan itu biasanya kebanyakan kalau itu misalnya fantasi segala macam, biasanya gue baca bukunya dulu. Kayak misalnya kebanyakan ya, dan kebanyakan begitu. Misalnya kayak Harry Potter. Tapi kalau Harry Potter mungkin nggak adil karena Harry Potter gue tahu duluan novelnya, makanya gue baca lebih dulu. Apa ya kira-kira yang gue tahu filmnya dulu dan gue tunda nonton filmnya baru nonton novelnya? Karena gini, seperti tadi yang gue bilangin, lu pakai kata imajinasi, gue pakai kata fantasi. Gue cuman pengen gue berfantasi dulu gitu. Gue pengen imajinasi gue untuk science fiction segala macam tuh berkembang dulu gitu. Nah, beda dengan tema film-film yang biasanya lebih ke arah drama gitu ya, lebih ke arah literasi gitu, atau drama lah gitu ya. Biasanya gue lebih milih nonton filmnya dulu gitu, terutama kalau dia diadaptasi dari novel-novel berbahasa Inggris gitu, supaya gue dapat alurnya dulu, baru untuk kedalaman dalam tanda kutip gue balik ke novelnya gitu. Pertanyaan gue justru sekarang adalah, susah banget ya. Enggak, maksud gue gini, gue justru penasaran ketika lu bilang lu lebih pengen berfantasi dulu dengan nonton filmnya dulu gitu ya. Setelah itu emang lu masih tertarik baca bukunya? Gimana? Karena bisa dibilang udah nggak seru dong, udah spoiler dong. Enggak tuh. Biasanya gue justru akan tetap baca bukunya, karena gue apapun itu ya, apakah gue nonton filmnya dulu, itu gue tetap akan baca bukunya biasanya, karena entah kenapa buku itu memberikan kedalaman yang nggak bisa gue dapet di film. Oke. Bingung kan lo? Even untuk sekelas Harry Potter pun ya, gue seru banget nonton film Harry Potter, gue suka gitu ya, sampai gue koleksi yang namanya filmnya gitu kan. Cuman somehow gue tetap akan baca novelnya lagi gitu. Bahkan gue pertama kali baca buku Harry Potter itu ketika gue awal kerja, dan saat itu untuk dapetin novel berbahasa Inggris agak susah saat itu ya, maksudnya lu harus dari Amazon segala macam. Gue baca terjemahannya dulu Gramedia gitu. Nah sekarang belakangan ketika gue punya akses ke novel berbahasa Inggris, gue baca lagi gitu, dan itu tidak menghilangkan kejutan-kejutan ketika gue baca novel itu gitu loh. Asik. Dan untuk baca novel, gue bilang, kalau kemarin gue ngumpulin lagi 5 sekawan segala macam, terus gue baca ulang, berbagai macam cerita gue baca berulang-ulang, tetap aja akan ada hal baru yang bisa gue dapetin. Kalau untuk buku ya, beda dengan film gue tonton sekali 2 kali bosen gitu, even film yang termasuk gue sukain gitu ya. Tapi kalau buku somehow enggak gitu, gue bisa baca berulang-ulang gitu. Oke. Kalau gue ya gitu. Jadi tidak menghilangkan keseruan gitu, menurut gue. Oke, ini ada teman yang sudah kirim reviewnya. Sementara lo yang mau ikutan kirim review, lo bisa contoh gaya ini, bisa contoh gaya yang lain, bebas-bebas aja ya. Ini namanya Opat. Katanya sih dia kenal sama Steven. Katanya dia pernah dikirimin sesuatu sama Steven, tapi kita dengerin aja ceritanya ya. You have a WhatsApp message. Halo Kepo Buku, dengan Opat di sini dari Jakarta. Tepatnya Jakarta Selatan, which is tempat tergaul di dunia.
Nggak, deng. Jakarta Selatan tuh biasa aja, dan nggak semua orang Jakarta Selatan ngomong gitu. Julid. Oke, lupakan saja. Aku mau ikutan di podcastnya Kepo Buku untuk merekomendasikan buku yang aku suka. Ini aku udah baca tahun ini kah? Aku lupa ya, kayaknya tahun ini. Ya, tahun ini. Karena aku baru dapat ini November tahun lalu dari Stephen. Cie, Stephen, manis banget. Ngasih aku buku, romantis ya. Nggak, deng, ini adalah hasil tukeran ulang tahun. Jadi aku sama teman-temanku yang ulang tahun di bulan November. Bentar lagi. Nggak, deng, 2 bulan lagi. Kami tukeran buku. Dan tiba-tiba suatu hari aku dapat kiriman dari Stephen. Ku pikir, tidak, aku bahagia dengan Stephen. Ternyata itu buku jualannya dia. Oke, langsung aja. Buku yang mau aku rekomendasikan adalah bukunya salah satu penulis kesukaan aku. Sebenarnya dibilang kesukaan juga agak gimana ya, karena aku baru baca 4 bukunya dia. Dan aku nggak tahu dia udah nulis berapa buku. Judulnya adalah Aku dan Film India Melawan Dunia. Buku 1, buku 2. Penerbitnya, boleh nyebutkan ya? EA. Ya, penerbitnya EA Books. Buku ini sebenarnya adalah kumpulan tulisan-tulisannya dia yang pernah dimuat di blognya Mahfud Ihwan. Judul blognya diambil dari judul film tahun 1996. Udah lahir belum? Aku tuh baru berapa tahun enggak? Judulnya Dushman Duniaka. Jadi blognya namanya dushmanduniaka.wordpress.com. Sebenarnya aku juga belum ngecek sih blog ini masih ada apa enggak. Harusnya masih ya. Kenapa Dushman Duniaka? Dushman Duniaka artinya adalah sang musuh semesta. Kenapa? Why? Karena rasa cinta tak bisa ditukar dengan hal lainnya, termasuk pulihnya perasaan kesepian akibat kita memilih apa yang orang banyak suka. Rasa cinta juga tak bisa dicabut dengan semena-mena hanya karena kebanyakan orang melecehkannya. Karena itu, saya akan terus melakukannya, menonton, membicarakan, dan menulis tentang film India, walau itu berarti melawan dunia. Sedap! Kalau yang suka aku denger ya, nggak tahu padahal valid atau enggak. Kalau kita ada nih teman kita yang suka film India atau lagu India, itu kayaknya kelihatannya norak, ompong gitu. Padahal nggak juga. Padahal kesukaan orang terhadap sesuatu, musik, lagu, buku, itu tidak menjadikan tolak ukur. Bisa aja suka film-film Hollywood, itu justru lebih norak, lebih kampungan gitu. Lupakan. Jadi apa sih isinya Aku dan Film India Melawan Dunia? Kalau teman-teman udah ada yang baca Dawuk, yang menang, bukunya dia yang menang apa sih? Kusala Sastra, ya itu. Enggak, iya ta. Oke, si Dawuk itu tokoh utamanya tuh fasih banget soal film-film India. Suka banget film-film India. Kupikir itu hanya kebetulan. Ternyata tidak. Aku dan Film India Melawan Dunia ini memperlihatkan sosok Mahfud Ihwan yang benar-benar hardcore fansnya film India. Kalau kita cuma tahu film India yang pernah diputar di TV-TV, kalau aku waktu dulu masih bayi gitu ya, suka di TPI, dulu namanya masih TPI. Di TPI itu suka diputar film-film India yang ditonton rame-rame. Nah, di buku ini juga diceritain nih, waktu dulu Mahfud Ihwan masih ABG gimana serunya pengalamannya dia buat nonton film India. Dan akses film itu kan nggak mudah ya kayak sekarang, nggak bisa download atau banyak di mana gitu. Harus kampung ke kampung, harus minjem TV, dan yang dipinjemin TV itu harus mau supaya TV-nya di setel film India diceritain juga pengalaman dia. Seru banget deh, lucu banget. Mungkin yang seumuran sama Mas Mahfud ini, bukan aku pastinya, jadi bernostalgia. Oh iya ya, dulu mungkin gue kayak gitu. Atau walaupun bukan film India, mungkin gue gimana dulu perjuangannya buat nonton telenovela gitu. Anyway, lupakan. Nah,
Di buku ini, selain memuat pengalamannya beliau zaman-zaman dulu, juga pastinya ada review-review film India yang dia rekomendasikan. Karena film India ini nggak cuma sekadar wanita kaya dengan pria miskin atau kebalikannya jatuh cinta, tapi orang tuanya melarang, kemudian ada pertikaian dan akhirnya Inspektur Vijay datang. Gak hanya itu, temanya itu banyak banget. Gampangnya deh, aduh banyak banget nih filmnya, terus gue mesti nonton yang mana nih? Gue gak ngerti sama sekali. Si Mahfud Iwan ini sudah membuat satu bab yang berjudul film-film India bagus yang sebaiknya Anda tonton sebelum mereka semakin bagus. Ngerti nggak? Aku sih nggak. Langsung dia nyebutin salah satunya. Ada The Japanese Wife, film tahun 2010 tentang seorang pria India jatuh cinta dengan wanita Jepang. Awalnya itu sahabat pena. Jadulnya. Ngomong sahabat pena masih ada sahabat pena. Oke, lupa. Nah, mereka ini jatuh cinta tapi kan nggak mungkin ketemu karena jarak dan uang. Jadi mereka sepakat menikah hanya lewat surat menyurat dan bertukar barang-barang perkawinan. Nah, gimana deh itu ceritanya? Ada juga Ishqiya, film di tahun 2010 tentang dua bajingan kelas teri yang melarikan uang milik seorang gembong penjahat, tapi mereka kemudian mencoba mencari perlindungan ke rumah penjahat lain yang lebih beken. Gimana juga tuh filmnya, nggak kebayangkan. Atau ada juga film Dor. film lain deh yang nggak bisa aku sebutin. Aduh, ini pokoknya bener-bener luas banget temanya. Sampai si Mahfud Iwan ini tuh bilang industri ini kesan yang aku tangkap ya dari membaca buku ini. Industri film India ini tidak hanya Bollywood kan, ada juga industri film lainnya. Mereka ini temanya tuh benar-benar luas. Sebenarnya kayak Indonesia tuh masih agak ketinggalan untuk menggarap tema-tema dengan eksplorasi yang lebih jauh dan mendalam. Terus kalau di buku ini juga kita bisa tahu bahwa si Mahfud Iwan ini nggak suka dengan Shah Rukh Khan. Kenapa? Mungkin sebelum namanya menjadi besar sekali dan main di proyeknya Karan Johar, ya bener kan ya, Karan Johar. Di film-film yang bikin dia ngehits lewat Kuch Kuch Hota Hai, Mohabbatein, Kabhi Khushi Kabhie Gham. Ada filmnya yang bagus-bagus ya. Bahkan dia juga membuat satu bab yang judulnya 5 film bagus Shah Rukh Khan yang sebaiknya tidak Anda lewatkan sebelum film-filmnya menjadi semakin buruk. Nah, film-film apakah saja itu? Silahkan baca karena buku ini sangat aku rekomendasikan. Sayangnya tidak mudah didapat. Mungkin mudah ya karena banyak toko-toko buku online kayak toko bukunya Stephen, endorse. Atau kalau di Jakarta, yang aku tahu sih kalau yang offline, yang toko buku fisik itu di Pos Santa ada. Mungkin di Aksara ada ya harusnya ya. Nggak tahu, ada nggak yang tahu? Silakan cek. Aku belum pernah ke Aksara yang baru. By the way, buku ini kalau di Goodreads aku naruhnya 4 dari 5 bintang. Kenapa? Kenapa nggak 5? Karena apa ya? Nanggung gitu. Mungkin karena ini memang awalnya adalah tulisan di blog, jadinya nggak, ya bukan karya ilmiah sih memang ini ya. Ini adalah perasaan pribadi. Tapi dengan aku jadi ikut terbawa senangnya, terbawa keselnya, terbawa kagumnya, terbawa bingungnya. Terutama bingung karena ini film apa aku nggak pernah dengar gitu. Harus banget dibaca menurutku ya. Untuk menjadi sebuah wacana, sebuah pengetahuan. Kalau selama ini kita banyak dengarnya mungkin review-review film Hollywood, film-film Barat, atau yang lagi ngehits film Korea dengan upa-upanya itu. Nah, ini jadi suatu pengetahuan baru yang amat menarik untuk kita ketahui. Gitu aja deh. Semoga aku masih ada
kesempatan lain untuk ikutan rekomendasi buku di Kepo Buku. Terima kasih. Salam, bye-bye. Bye-bye, Mbak Opat. Steven yang pernah ngirim buku. Tapi sebelum kita cie-ciein Steven, gue minta komentar dulu tentang gayanya Opat ini. Kenapa gue ngingetin gue sama versi cewek dari lu ya, Toh ya? Hah? Iya. Fokus ya kalau ngomong ya. Tapi dia ceritanya suka kesana kemari, tapi balik lagi ke jalur gitu loh. Itu kalau jadi penyiar cocok nih Opat nih. Sama. Tapi ini bukan bilang itu jelek ya. Ya itu. Nah ini yang kita bilang review, just be yourself aja gitu. Kalau lu berasa belok ya udah balik lagi gitu ya. Seperti kita ngomong, kita juga di sini formatnya ya kalau kita lagi ngelantur ya ngelantur gitu ya. Jangan khawatir itu, jadi review buku aja gitu. Kita asik-asik aja kok gitu. Kita juga nggak akademis amat gitu di sini kan. Iya. Makanya gue selalu bilang sama aja ketika lu ngomongin film favorit lo atau lu ngomongin opa-opa atau artis-artis Korea favorit itu kan pasti lu ngomongnya dengan senang gitu, dengan ceria gitu. Atau kalaupun lu nggak suka dengan satu buku, ya be it gitu ya. Gue nggak suka buku ini karena begini, sialan nih buku begini. Ya udah, simple ya. Maksudnya lu nggak usah mikirin gimana tata bahasanya, gimana ntar suara gue aneh. Percaya sama gue, setiap orang itu suaranya aneh. Yang jadi masalah adalah bagaimana lu menceritakan gini, kalau lu suka menceritakan, lu lihat buku, lu baca buku, lu lihat film dan teman lu asik-asik aja denger, itu berarti asik-asik juga untuk direkam, dikasih ke review buku ini menurut gue. Gitu. Iya. Dan disclaimer saudara-saudara, itu tadi boleh dipercaya karena itu disampaikan oleh salah seorang penyiar top di Semarang tahun 90-an. Kondang di masanya. Masa gue harus sebutin namanya juga? Jangan. Oke. Jadi itu satu alasan bagi lo untuk udah kirim dengan gaya lo, dengan style lo. Yang terpenting adalah cerita, itu aja. Bayangin dulu lagi cerita ketika kita bertiga tentang sebuah buku. Gue lagi baca buku ini loh. Yang menarik tuh ini kayak si Opat tadi itu kan nyantai banget, nggak harus terstruktur banget gitu ya. Malah bisa lari ke sana kemari. Lari kita ngomongin anak Jaksel. Keren Opat. Dan sekarang kita tembak Steven. Opat ini siapa ya? Iya, siapa, Van? Apa hubungannya sama lo? Kenapa waktu ulang tahun terus lo kasih buku, Van? Kenapa buku jualannya lo kasih ke dia? Iya, jadi kan di grup blogger buku Indonesia itu yang ulang tahun di bulan November, bikin grup Novemberian gitu. Teman-temannya ngasih job ke Satria Buku buat ngirimin buku wishlistnya Mbak Opat ini. Nah begonya gue itu nggak kalau bukunya itu harus dikasih label jangan dibuka sebelum hari ulang tahun. Ya udah. Jadinya udah kayak ngepak buku biasa orang jualan, kasih kirim, jebret, dibuka. Ya udah. Padahal dia udah ngarep banget Steven siapa gitu, Van. Iya. Berarti lo harus kirim buku gitu lagi sekarang. Oh iya, boleh. Pak Opat tuh mau dikirimin sama Steven. Sekarang yang pertanyaan, kenapa di bulan Oktober gue nggak dapat buku? Padahal gue ulang tahunnya di bulan April. Insert suara jangkrik di situ. Sudah lupakan. Kayak gayanya Opat asik banget ya. Asik banget. Keren. Asik banget. Gitu. Dan teman-teman mudah-mudahan bisa ngirim. Nanti di akhir nanti gue tambahin cara mengirimnya, atau lu lihat aja di website di suarane.org. Tapi sedikit sebelum kita tutup, Steven, gue sering banget denger nama Mahfud Ifwan dari lu, dan Opat juga akhirnya cerita. Bahkan dia bukunya menarik banget karena cerita tentang hobinya nonton film India gitu. Gue jadi lebih penasaran lagi, siapa sih Steven Mahfud Ihwan ini? Mahfud Ihwan ini adalah seorang penulis Indonesia yang dari gaya dia bercerita tuh dia luas banget gitu. Dalam artian dia kayak lagi mindahin obrolan-obrolan di warung kopi ke dalam bentuk teks.
Jadi bener-bener nyantai, bener-bener asik kayak kita lagi ngobrol aja sama orang baru gitu. Tapi bener-bener relate sama kehidupan sehari-hari gitu. Salah satunya juga yang bikin kita langsung tune in ke dunia ceritanya Dawuk misalnya gitu. Realistis. Dan dari semua bukunya, kan tadi Opat bilang Mahfud Ihwan ini udah banyak bukunya ya. Iya, Kambing dan Hujan. Itu novel pertamanya. Dari semua bukunya itu yang paling lu rekomendasiin untuk kita baca sebagai seorang Mahfud Ihwan pemula itu apa? Mungkin yang paling awal tuh bisa coba novelanya dulu yang Dawuk, yang menang Kusala Sastra kemarin. Setelah itu baru lewat sedikit ke novel yang lebih tebal, Kambing dan Hujan, sebuah roman. Ini juga pemenang sayembara novel DKJ di tahun 2014. Tapi itu tebelnya tuh bikin kita kedar duluan gitu. Makanya aku nggak selesai-selesai juga. Meskipun memang lucu dan memang kayak daerah banget gitu ya. Jadi enak buat diikutin. Karena mungkin itu sebuah roman, makanya tebel. Iya, bisa jadi. Emang roman apaan? Roman. Gue taunya Times New Roman. Alah. Lah tumben dia ngalahin gue. Lanjut. Tapi benar-benar Mahfud Ihwan ini seorang penulis berbakat Indonesia yang karya-karyanya tuh patut lah untuk kita baca. Iya. Dan gue makin penasaran, jadi harus dicari nih Mahfud Ihwan nih. Oke, dan sampai di sini dulu Kepo Buku untuk kali ini. Episode kali ini juga karena kepanjangan sekali dan asik ngobrolnya, kita pecah jadi 2. Jadi minggu depan Toto juga akan cerita tentang buku yang diadaptasi ke film versi dia. Gue juga punya yang nanti akan gue share minggu depan. Dan pastinya kita masih nunggu cerita-cerita lo tentang buku, seperti Opat tadi dan juga seperti beberapa teman-teman yang lain. Gak usah ragu, gak usah takut, sepanjang acara tadi, bahkan dari awal tuh 10 menit kita sediakan waktu khusus untuk membahas gimana sih caranya ngirim buku atau cerita buku ke Kepo Buku untuk jadi bagian dari acara ini gitu. Kita tunggu ya. Pokoknya jangan ragu, jangan bimbang. Caelah, udah kayak pantun. Gua Rane Hafid harus pamit, tapi jangan lupa subscribe ke Kepo Buku. Itu ada di Google Podcast, ada di Anchor, pokoknya ada di semua, nyaris semua layanan-layanan untuk ngedengerin podcast ada gitu ya. Dan jangan lupa juga ke website kita di suarane.org, atau untuk kontak kita ada di suarane@gmail.com. Lo bisa kirimin voice note lo berisi cerita-cerita buku lo di situ, atau pastinya juga seperti yang selalu kita ajak kalian, kirim voice note via WhatsApp ke 087878505012. Gampang nomornya 087878505012, atau buka browser di HP, ketik bit.ly/ ikut Kepo Buku, semuanya huruf kecil. bit.ly/ ikut Kepo Buku _ semuanya atau huruf kecil semuanya. Gitu aja ya. Dari Bangkok, Thailand, gua Rane Hafid atas nama Steven Sitongan di Ambon, dan juga Hertoto Eko atau Toto di Singapura pamit. Begitu juga buat Opat, terima kasih banyak. Ditunggu partisipasi yang lainnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.